Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8, masih ayat ke-2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, zadathum, bertambah pada mereka imanan, imannya. Qala Syangkiti fi hadhil ayat al-karimah at-tasrih bi ziyadal iman. Ayat ini menjelaskan pertambahan iman. Waqad saraha ta'ala bidzalika fi mawadhi' ukhra. Allah juga menjelaskan tentang penambahan iman ini pada ayat yang lain. Antara lain surat Al-Fathu, surat ke-48 ayat 4. Surat ke-48 ayat 4. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah ya dengan surat ini imanan, imannya. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ini kalau nggak salah surat bukan surat Al-Fathu, ini surat ke-9 124. Surat 9 ayat 124. Adapun orang yang beriman maka bertambah imannya, wahum yastabshirun, dan mereka gembira. Nah, yang tadi surat yang 48 ayat 4 ayatnya adalah huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin, liyasdadu imanam ma'a imanihim, supaya mereka bertambah imannya bersama iman yang sudah ada. Ya, masih ada ayat yang lain, yaitu surat Al-Muddathir, surat ke-64 kalau nggak salah ya, 74 surat 74 ayat 31. Ya, Al-Muddathir. Liyastaiqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana, supaya orang yang diberi Alkitab yakin dan bertambah orang yang beriman imannya. Ya, masih banyak ayat lain. Wa tadullu hadil ayat bidilatal iltizam ala annahu yanqusu aidan. Dengan pernyataan dari Allah bahwa iman itu bertambah,
lawan dari tambah itu kurang. Ya, berarti iman itu bisa nambah bisa kurang. Sehingga dalam hadis Bukhari disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Di anak ulama yazid yanqus, karena setiap yang nambah pasti ngurang. Wajah musarihan bihi fi ahadits syafa'ah sahihah. Begitupun terdapat dalam hadis syafaat yang sahih. Nah, kenapa mu'alif ini menjelaskan tentang nambah kurangnya iman? Karena ada kelompok umat Islam yang berkeyakinan iman itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang, permanen. Katanya gitu. Nah, ini berdasarkan nas-nas, dalil-dalil, ini pendapat yang salah. Antara lain adalah hadis yang dirawikan oleh siapa ini? 7. Nah, nggak disebut ya. 6. Nah, yang ke-6 ini, hadis tawil. Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmudi, Nasai, serta Ibnu Majah. Nah, kulluhum min hadisi Anas. Dari Anas diriwayatkan begini. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqalu habbatin min iman, di dalam hatinya ada seberat 1 butir dari keimanan. Jadi habbah ini menjelaskan tentang kecil, mithqala, seberat, sebobot 1 biji. Ya, jadi menjelaskan kecil itu susah kan waktu itu. Jadi walaupun sekecil apapun iman, itu membawa seseorang masuk ke surga. Wa nahwa dzalika, dan lain sebagainya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Islam sepanjang dia meninggal membawa iman, meskipun iman itu kecil sekali, tetap berpeluang masuk surga. Cuma nggak dijelaskan kapan-kapannya. Ya, itu bedanya dengan orang yang saleh. Datang ke akhirat dengan membawa iman, amalnya banyak. Nah, itu dijelaskan masuk surga lebih cepat. Bahkan yang syahid masuk tanpa portal. Portal itu artinya hisab. Tidak dihitung lagi. Terus mana langsung baik. Tol. Kalau ini portal 1, portal 2, portal 3 terus. Qala Sa'di wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatun imana wa wajhu dzalika annahum yalqauna lahu as-sam'a wa yahduruna qulubahum litadabburi. Nah, ini pendapat ini saudara, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bagus sekali untuk melawan pendapat orang Katolik. Ya, orang Katolik itu pemeluk agama lain masuk ke dia, apapun yang dia lakukan, sepanjang dia loyal, dia bisa masuk surga. Nah, kalau umat Islam yang penting tidak musyrik. Tidak musyrik. Ya, ini makanya ilmu tentang syirik ini yang patut kita ketahui. Ya, supaya tidak meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi kalau tidak musyrik tetap bawa tiket. Cuma kelas berapanya ini nggak tahu. Karena Allah lah yang menilai. Kadang dosanya banyak, tapi karena dia berbuat sesuatu yang bernilai di sisi Allah, mengalahkan ya amal jahatnya dulu. Nah, contohnya tukang sihir Fir'aun. Amal solehnya kalau dihitung cuma sebentar. Seukuran zuhur sampai asar. Ya, sebab pagi waktu duha dia bertanding melawan Nabi Musa dalam keadaan kafir. Katanya pada zuhur sebelum asar dia muslim. Menyatakan diri sebagai muslim.
waktu asar dieksekusi oleh Fir'aun, dibunuh. Jadi muslimnya itu, ya kalau ukuran jam, zuhur ke asar cuma 3 jam. Tapi oleh Allah dinilai berbobot. Yang 3 jam itu. Nah, kalau kita puluh-puluhan tahun. Ya tapi mudah-mudahan, ya kan. Nah, kita tidak juga bisa menentukan seseorang masuk neraka. Nggak bisa. Kita nggak punya kata pasti kan. Bagi kita ya tetap kita berpengharapan sebesar apapun dosa kaum muslimin, tetap masuk surga. Sebab itu namanya tafsir. Memberikan kabar gembira jauh lebih baik. Tapi ada orang khawatir kok dipakai untuk mainan. Enggak, insya Allah. Terutama untuk orang yang sudah berusia. Nah, lebih baik diberi tafsir. Karena ada kelompok pendosa yang merasa kagol. Setelah kagol suake dosanya sekalian baik. Begitu. Nah, kita lihat pernah dengar ada seorang bertanya pada ulama, saya datang ke sini ingin meminta fatwa, ada nggak tobat untuk orang yang sudah banyak membunuh? Tuh, ya. Satu ulama memberi fatwa, waduh, dosanya apa? Membunuh saya. Berapa? Ada mas 99. Wah, nggak bisa itu. Kegeden. Lah, daripada kegeden pateni sekalian. Di 100. Itu kan? Tapi kok dia cari lagi. Nah, ketemulah seorang ulama. Ini zaman Bani Israel ya. Sama dia kemukakan alasannya. Terus ulama itu mengatakan dosa atau tidak itu di tangan Allah itu relatif. Berat atau ringan itu kita yang menilainya. Tapi di tangan Allah yang berat menurut kita bisa jadi ringan. Yang ringan menurut kita bisa jadi berat. Karena Allah punya hak prerogatif. Dan pengampunan Allah luas sekali. Ya, tidak terbatas. Datanglah pada Allah. Insya Allah kamu akan diterima tobatnya. Tuh. Ceritanya gitu tuh. Maka ditunjuklah seorang ulama yang akan menjadi gurunya. Dah kesana aja. Saya rekomendasikan ke seorang ulama. Nah di tengah perjalanan meninggal. Tengah perjalanan kan berarti baru niat doang itu. Ya. Tengah perjalanan melihat, maka malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Saya menangani. Oh nggak bisa, saya. Oh ini udah mau tobat kok, berebut. Maka Allah memberikan jalan dengan cara diukur. Berapa jarak dari dia meninggalkan tempat sampai ke tempat itu? Lebih dekat mana? Ke tempat ulama itu. Jadi kan baru baunya saja kan. Baru niat, ternyata lebih dekat ke tempat gurunya itu, tempat seorang syekh. Nah, maka oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Jadi itu makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu penting dengan niat. Wa inda dzalika yazidu imanuhum wa yahgarana quluhum litadabbur. Nah, contohnya ini Quran ya, kalau kita baca lalu kita hadirkan hati kita, kita renungkan, maka akan bertambah imannya. Li'anna tadabbur min a'mali qulub, karena renungan adalah bagian dari amal hati. Begitu kata Syekh Sa'di. Wa li'annahu la budda yubayyanahum manan kanu yajhalunahu. Lagi pula tidak sekedar baca ya ayat Quran itu. Harus kita renungkan. Nah, ada lagi tafsir namanya At-Tafsir Balaghi. Sudah keluar lagi tafsir Balaghi. Ya, terdiri dari 25 jilid. Tafsir kosakata. Tafsir kosakata. Karena bagian dari mukjizat Al-Quran itu adalah kata-katanya itu.
vocabulary-nya satu demi satu. Antara lain contohnya kata gufran dan kata maghfirah. Apa bedanya? Ya. Maghfirah dan gufran itu bedanya apa? Kalau sama-sama berasal dari pengampunan, ghafur, sama-sama dari kata ghain, fa, dan ro, hurufnya 3. Tapi ada gufran, ada maghfirah. Kalau gufran, seseorang diampuni, ya, seorang diampuni karena dia nyari, ada usaha. Tuh, gufran. Tapi kalau maghfirah, ya, ampunan dari Allah yang bersifat karunia. Diberi dari Allah. Kalau gufran, ada usaha dari manusia. Itu bedanya. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang diperiksa dari sisi ini. Contohnya, tuliat. Kenapa digunakan kata tuliat, bukan kuriat? Idza kuriat alaihim ayatu. Itu ada anunya. Ada sisi perbedaannya. Ya, jadi sisi mukjizat Al-Qur'an itu adalah kosakatanya itu. Kosakatanya. Wa yatazakaru makanu nasuhu, dan mereka bisa ingat apa yang mereka lupa. Au yahdutsu fi qulubihim raghbatun fil khair, atau nanti timbul dalam hatinya keinginan dalam kebaikan. Dengan kita membaca, yaitu harus rutin ya. Harus rutin, kita punya terjemah, baca, nanti kan ada anunya. Nggak ngerti nih apa, kita lihat tafsirnya. Wa kullu hadza mimma yazdadu bi imanan. Semua ini akan membuat seseorang bertambah imannya. Jadi yang penting fokusnya ke Quran. Ya, sebab karena Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Qala Muhammad Rashid Ridha, qauluhu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, ay idza tuliyat alaihim ayatu al-munazzala ala khatami anbiya'ihi zadatum imanan. Kata Muhammad Rashid Ridha, maksudnya apabila dibacakan ayat-ayat yang diturunkan kepada pemungkas nabi-nabi, maka iman mereka bertambah. Yang dimaksud bertambah di sini, bertambah yakinnya. Fil izzi'an, dalam izzi'an, ketundukan, kepatuhannya makin tinggi. Nah, ya, eskalasinya itu makin naik, tambah patuh. Wa quwatan fil itminan, dan kekuatan dalam ketenangan. Wasi'atan fil urfan, serta bertambah luas pengetahuannya. Ini ya, jadi ada sisi mukjizat dari sisi kata, kosakata. Wa nasyatan fil amal, serta menambah semangat amalnya. Wa yutlaqul iman fi urfi syari'a ala majmu'il ilmi wal i'tiqad wal amal. Kalau Muhammad Rashid Ridha mengatakan, iman itu secara syariat artinya berkumpulnya ilmu, keyakinan, dan amal. Tuh, kata Muhammad Rashid Ridha, yang namanya iman itu bukan sekedar percaya. Ya. Bukan sekedar percaya, tapi nggak ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya itu ilmu, i'tiqad, dan amal. Bimujibihi, dengan yang seharusnya. Wa ala kullin minhuma wal Qur'an tu'inul murad. Karena itu qara'in tu'inul murad. Nah, karinah itu gejalanya menunjukkan kemauannya. Jadi bagaimana kita merespon Al-Quran itu menjadi indikator seberapa keimanan kita. Karena salah satu bentuk keimanan adalah pada kitab suci kan. Nah, rukun iman itu salah satunya kan iman kepada kitab suci. Kalau kita ngaku beriman, apakah sekedar berkata, apa ada respon? Ini harus ada respon. Jadi pembahasan tentang Quran itu luas sekali. Ini kalau terus kita gali, maka iman kita akan bertambah. Jadi versinya banyak. Ini salah satu tafsir. Kalau ini gabungan
tafsir dengan hadis. Kalau ini. Ada yang mengambil fokus kosakata dari sastra, dari sisi sastra. Ya, Quran dari sisi sastra. Ada lagi Quran dari sisi maksur. Nah, itu kita bisa kaji. Ini satu ayat kalau dikaji dengan tafsir yang berbeda bisa seminggu. Satu ayat bisa dibahas seminggu. Versi ini, versi ini, versi ini. Nah, tapi itu semakin dibahas, semakin luas. Oh, begitu maksudnya. Tafsir dari sisi asbabun nuzul, itu maksurat. Ya, jadi kalau tafsir bil maksur itu tidak menulis pendapat. Tuh. Dia tidak menulis pendapat, tidak ada pendapat. Ibnu Katsir masih ada pendapat. Jadi dia murni hadis Nabi, asar sahabat dan tabi'in. 3 sih yang dikutip. Nabi, sahabat, dan tabi'in. Itu namanya tafsir bil maksur. Kapan-kapan saya hadirkan. Kalau pengen tahu ayat ini tafsir bil maksur yang kayak apa. Jadi bukan ulama. Ya, hanya 3 itu aja. Quran diberi komentar oleh Nabi. Ayat diberi komentar oleh sahabat, oleh tabi'in. Cuma 3 orang. Itu namanya tafsir bil maksur. Wa rawahul Bukhari fi kitabil iman min sahihihima. Begitupun Bukhari dan Muslim mencatat iman dalam sahih keduanya. Syawahida sarihatan fi dzalik. Banyak syahid. Maksudnya banyak kesaksian, testimoni tentang keimanan. Wa min ahamiha ahadits akal iman al-munajji fil akhirah. Yang patut kita teliti adalah iman, seberapa iman yang menyebabkan menjadi tiket masuk surga. Ya, tiket masuk surga itu saudara, seperti yang kita ketahui, kan Allah itu kan asmanya banyak, namanya kan. Tapi Allah mencantumkan 2 nama untuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Allah menggunakan 2 kata, Rahman, Rahim. Padahal namanya banyak. Ada Ghafur, Aziz, Hakim, Alim. Tapi yang dipilih Rahman, Rahim. Ya, Rahman itu cinta. Cinta Allah di dunia. Rahim, cinta Allah di akhirat. Cinta Allah di dunia, kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu. Cinta Allah di akhirat, kuncinya iman. Jadi kalau kita bisa menggabungkan keduanya, ilmu dan iman, wah, selamat dunia akhirat. Terserah Anda mau pilih. Hidup di dunia iman saja, tanpa ilmu. Ya terseok-seok hidupnya. Nggak punya keterampilan. Atau di akhirat hanya membawa ilmu, keterampilan, nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Nah, kalau kita bisa memadukan keduanya, iman dan ilmu, maka hidup kita akan baik dunia akhirat. Nah, kembali kita ke sini. Jadi yang penting kita teliti, kata mu'alif pengarang ini, iman yang menjadi tiket masuk surga itu apa? Nah, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70. Ya. Jadi bid'atun itu punjul kalau bahasa Jawanya. Sab'un bid 70. 70 punjul. 70 lebih cabangnya. Jadi kalau versi Endang Saifun Ansori, ajaran Islam itu lebih dari 70 sila. Katakanlah 75 sila. Kita, bangsa Indonesia, baru memilih 5. Jadi maka sering saya katakan, tidak mungkin orang Islam akan menolak Pancasila. Karena Pancasila itu bagian dari sila-sila ajarannya. Yang disepakati untuk Indonesia baru 5. Jumlahnya semuanya lebih dari 70. Jadi bukan menentang, tapi kurang gitu loh. Kurang.
Ya, contohnya kebersihan sebagian dari iman. Kan nggak dimasukkan ke dalam 5 sila. Maka Anda lihat kotor, nggak ditangkap polisi. Ya kan? Buang sampah sembarangan nggak ditangkap polisi kan? Karena nggak masuk itu. Nggak masuk sila. Coba kalau masuk sila, wah buang sembarangan, ada sanksinya. Tuh. Jadi masih dipilih-pilihi. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang tertinggi atau nomor 1 adalah la ilaha illallah. Peringkat pertama, la ilaha illallah. Itu Indonesia menggunakannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kan? Wa adnaha, paling rendah, yang paling bawah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalanan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Paling rendah. Apa-apa yang menghalangi orang tidak boleh. Sehingga yang menghalangi orang, menakutkan, itu dihukum berat, yaitu rampok, begal. Apa hukuman Islam terhadap mereka? Digantung. Ya. Dengan tangan dan kaki yang dipotong bersilang. Tuh, hukumannya berat. Karena itu mengganggu orang. Jadi kalau udah mengganggu orang jalan, nakutin, terus membunuh 3. Itu hukumannya berat. Dipotong tangan dan kaki bersilang. Tangan kiri berarti kaki kanan. Kaki kiri, tangan kanan. Berat hukumannya. Ya, itu ya. Walidha hamala ba'dun nas ziyadal iman ala ziyadal amal lazimilahu. Karena itu sebagian orang, kalau kita lihat nih hadis Rasulullah, iman itu 70 punjul. Yang tertinggi adalah syahadat. Syahadat ini kan ucapan. Ya kan? Kemudian yang terakhir menyingkirkan duri. Amal juga. Padahal iman itu orang sebut dengan hati. Kan? Iman itu kan urusan hati kan. Ya, percaya kan orang kedeleng. Nggak bisa diraba. Tapi buktinya ini. Iman itu ditunjukkan dengan memberi kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang paling kecil di bawah, menyingkirkan duri. Kan amal baik itu. Sehingga ada yang mengatakan iman itu dibuktikan dengan gejala. Tidak mungkin iman tanpa gejala. Kamu beriman, iya. Sholat enggak, zakat enggak, ngaji enggak. Enggak bisa. Karena ini yang paling tinggi kesaksian, testimoni. Yang terakhir menyingkirkan duri. Dua-duanya itu amal. Tuh, makanya dia mengatakan pertambahan iman dibuktikan dengan pertambahan amal. Karena itu suatu konsekuensi logis. Ya nggak beda dengan beginilah. Cinta. Kalau kita bicara cinta. Istri kita bertanya pada kita, apa kamu mencintaiku? Oh pasti. Tapi nggak ada gejalanya. Gejalanya nggak ada. Perhatian nggak ada. Pasti Anda akan menuduh palsu itu. Cinta palsu. Karena cinta selalu erat dengan pengorbanan. Sama dengan iman ini. Iman tanpa pengorbanan, ya nggak bisa dibuktikan. Nah, itu kan. Maka itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan, ziyadatul iman ala ziyadatul amal. Iman itu dibuktikan dengan amal. Yang merupakan konsekuensi logisnya. Allazimulahu. Wa ba'dhum ala ziyadati ma yata'al bi iman alladzi fasaru bit tasdiq at-qat'i. Sebagian menafsirkan pertambahan iman itu ya adalah urusan pembenaran. Pembenaran ada yang di dalam hati, kan susah dibuktikan. Yakin kamu? Yakin. Tapi hidup sehari-harinya tidak mencerminkan orang yakin. Jadi ada orang azan diam aja, nggak merespon. Ya.
Sama dengan Anda tulislah di situ ada ruangan dilarang merokok, tapi ngerokok nih kono nih. Orang ngerti wong. Ya kan? Sama dengan begitu, ada panggilan as-salatu khairum minan naum, jojong baik, tidur. Ini namanya tidak ada respon sama sekali. Seperti yang tadi, wa idza tuliyat alaihim ayat, wa idza apa kemarin tuh? Apa kemarin tuh? Dibacakan ayat qulubuhum, hati idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, maka bergetar. Sama dengan kompas, ya, diajukan didekatkan magnet, kan dia bergetar. Nah, itu sama dengan begitu. Nah, kita kalau dibacakan ayat tidak bergetar, ya itu berarti sudah mati hatinya. Sudah mati. Ya, karena cinta juga getaran hati kan. Wal haqqu anal iman qalbi nafsihi, kata mu'alif nih, yang benar adalah keimanan hati sendiri, yazidu wa yanqus aidan. Hati itu juga fluktuatif, bukan saja amal. Jadi kalau tadi mengutip pendapat, iman seseorang naik turunnya dibuktikan dengan amal. Tuh kata pendapat ulama. Jadi kalau dia tambah rajin, imannya lagi tinggi nih, lagi naik nih. Kalau lagi futur, sumeh, nggak ngaji, nggak berkunjung ke masjid, imannya turun. Tuh kata sebagian ulama, dilihat dari gejalanya, ya, murung, menyendiri, itu imannya lagi turun. Tapi kalau menurut pengarang ini, selain iman dilihat dari gejala, iman itu sendiri yang di dalam hati naik turun. Kepercayaan kita, keyakinan kita naik turun. Kadang-kadang gamang. Kata orang sini mang-mang. Ya apa iya, kenapa sudah berusaha? Biasanya memikirkan takdir. Kenapa begini, kenapa begitu, itu kan? Nah, fa inna Ibrahim kana mu'minan bi ihya. Apa buktinya? Nah, buktinya kita mengambil sampel Nabi Ibrahim. Fa inna Ibrahim, maka Nabi Ibrahim kana mu'minan bi ihya ilahil mauta. Nabi Ibrahim yakin Allah bisa menghidupkan yang mati. Ya. Tapi Nabi Ibrahim pun minta pada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah 260. Surat 2 ayat 260. Orang selevel Nabi Ibrahim pernah meminta Allah, ya Tuhan, Robbi, perlihatkan kepadaku, tolong didemonstrasikan bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Yang sudah mati bisa jadi hidup tuh, mikirin dari Nabi Ibrahim, bagaimana ya? Arini kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Lalu Allah menegur, awalam tu'min, apakah kamu tidak yakin? Nabi menjawab, bala, saya yakin, walakin liat ma'inna qalbi, tapi hatiku belum tenang. Tuh. Gali yakin, gali mengkonon, kan pasti begitu. Premen. Gali yakin, ngomongnya yakin. Tapi hatiku belum tenang. Nah ini kalau menurut istilah kita basa-basi. Lah udu kita ini udu orang yakin, kan pengen ngedeleng baik. Gitu kan. Lebih mantap. Orang yakin tak sirane? Lah yakin. Ini kan ngomong diplomasi ya. Yakin mah nggak perlu lihat. Lah orang kepengen deleng baik. Nah, maka itu oleh Allah di khudh arba'atam minat thair. Ambil 4 ekor binatang, disembelih, lalu di mix tubuhnya ya, di blender. Kalau bahasa sekarang tuh blender. Sampai jadi baso. Terus
Fasurhunna ilaika. Terus apa? Panggillah ya'tinaka sa'ya. Niscaya akan datang kepadamu dengan cepat. Dipanggil 4 ini. Ya, empat burung ini kasih nama-nama 1, 2, 3, 4. Burung ke-1, nah itu masing-masing yang ekor di sini ke sono, sayap ke sini. Itu diperlihatkan di depan Ibrahim. Tapi hanya Ibrahim saja yang melihat. Ya kan? Nah, orang yang sudah yakin menyampaikan orang yang belum yakin, kerok maning. Ya kan? Seperti kita, contohnya itu, ulama memberikan contoh soal yakin ini ada 3 katanya. Pertama, ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Jadi ilmu, ain, hak. Contohnya itu tadi, Anda melihat cairan di beranda masjid. Lalu bertanya-tanya, najis enggak nih ya? Najis enggak nih? Gitu kan? Ulama memberikan kriteria cairan itu najis jika memenuhi 3 hal. 1, warnanya mencurigakan. Yang ketiga, baunya. Yang keempat, rasanya. Nah, untuk mendapatkan hakul yakin, ya, dalam surat Takasur, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Tidak, kalau mereka ngerti, yakinnya itu ilmu saja. La tarawunnal jahim. Itu sudah cukup untuk menyadarkan wawasan neraka jahanam. Neraka jahanam ada. Jadi nggak perlu nyicipin, Anda baru yakin bahwa itu najis, nggak perlu. Ya kan? Ada warnanya mencurigakan, paling tidak baunya. Jangan sampai dicicipi. Begitupun kalau kita sekarang meyakini Ka'bah. Ka'bah. Setiap kita sholat menghadap ke sana. Kita belum pernah ke sana. Itu namanya ilmul yakin. Setelah kita mendekat, masuk ke Masjidil Haram, bangunannya kelihatan. Itu namanya ainul yakin. Bertambah. Karena kelihatan mata. Ain itu kan mata. Kalau kita bisa berhasil megang, cium, makanya suruh nyium kan. Dianjurkan nyium kan. Supaya Anda dapat hakul yakin. Alam gaib itu hakul yakin. Jangan sampai kita yakin setelah hakul yakin. Maksudnya sudah mati baru percaya, itu sudah terlambat, telat. Dalam Quran kan ada apa itu? Wa antum hina, apa itu? Idza hulkum apa sebelum? Wa antum hina idzin tanzurum balaghatil hulkum. Nah, ya. Pada hari itu roh akan sampai ke hulkum. Yauma idzin tanzurun. Pada hari itu kamu melihat. Mata kita, tanzurun itu mata kita melihat kepergian roh. Saat itulah Anda sampai ke hakul yakin. Jadi Anda sampai ke titik gaib, perpisahan antara alam syahadah dan gaib. Kan Allah menyatakan dirinya alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu adalah zat yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Kita sekarang ini namanya alam syahadat, alam kesaksian, alam testimoni. Alam syahadat itu ditandai dengan bisa diraba, ya, bisa diteliti, bisa berulang-ulang, diulangi lagi, kan begitu. Kecerdasan manusia, keberhasilan manusia ini kan berdasarkan trial, dicoba, berhasil, gagal, itu kan, trial error, trial terus begitu. Yang kedua, bisa dialami. Panas kan? Iya cah? Nah, bisa. Nah, itu dunia itu. Yang ketiga, bisa eksperimen.
bisa diuji coba. Sebaliknya gaib tidak bisa diteliti. Surga, neraka nggak bisa diteliti. Tidak bisa dijajal dulu, nggak bisa. Tidak bisa diuji coba, tidak bisa dialami. Dialaminya nanti. Tuh ya, ada ayat Quran tuh. Maka dalam sebuah hadis ketika merespon Abu Salamah, beliau hadir saat Abu Salamah sekarat. Lalu wafat, matanya mendelik. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, idza qubidal abdu tabi'ahul basar. Apabila seorang hamba dicabut nyawanya, maka mata akan melihat kepergiannya. Itu ternyata paralel dengan surat Al-Waqiah. Kalla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tidak, ketika roh sampai di hulqum ini. Ya kalau kita nelan itu suka naik turun. Hulqum. Apa tuh? Ya. Cakut ya. Kalau kita nelan suka naik turun kelihatan. Kalau roh itu terakhir di sini. Dimulai dari kaki dulu. Jadi ciri-ciri orang meninggal itu kakinya nggak bergerak. Maksudnya sebelum meninggal prosesnya. Jadi kalau kakinya sudah tidak bergerak itu ciri meninggal. Ya, begitu. Tapi kalau kakinya masih gerak-gerak, belum. Walaupun dia nggak bisa ngomong apa-apa, belum. Tapi kalau kakinya sudah dingin, itu sudah merembet tuh. Mulai meninggalkan badan kita. Nah, terakhir di sini. Nah, saat disitulah alam gaib dibuka. Maka kita yang memiliki roh melihat. Nah, disitulah tobat ditutup. Pintu tobat ditutup. Tuh, itu ayatnya selaras dengan hadis Nabi. Famaqamu tumanina fil iman yazid alama dunahu minal imanil mutlaq. Quwatan wa kamalan. Wa jumlatul qaul anna ziyatal iman sabitatun binasi hadil ayat wa ayatul ukhra. Singkatnya, iman itu fluktuatif. Iman itu sendiri fluktuatif, bukan pengaruh luar. Luar mejojong itu. Lain lagi, iman itu sendiri fluktuatif, keyakinan kita. Ya, jadi artinya suasana hati itu mempengaruhi keimanan. Ya, sedih, bahagia, kecewa, sukses itu mempengaruhi. Kira-kira iman itu bertambah apa enggak kalau kita bahagia? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala begitu, ya. Wa amal insa apa itu? Wa idza masau syarru jazua wa idza masal khairu manua, kan? Manusia itu kalau ditimpa kebaikan, mendapat kebaikan, dia menjadi menahan diri. Egonya timbul. Tapi kalau mendapat musibah, fadhu du'ain arid, maka doanya panjang, mengeluh. Nah, itu ya. Begitupun kita dapati dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 22. Walamma ra'al mu'minunal ahzab. Dan ketika orang-orang mukmin melihat Ahzab itu sekutu. Ya, jadi orang Islam waktu itu dikeroyok. Begitu ngelihat orang datang berbondong-bondong, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah janjikan. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan. Bukan ngedap, bukan. Wah, ini dia yang menyebabkan kita syahid. Ya Allah, sampai dilawan begitu. Ya, begitu musuh datang, wah udah mau syahid kita ini. Malah begitu. Tuh, bagaimana nggak wanten ini? Kalau orang udah ngedek, wakil ngibrit, kabur.
Ini emang enggak? Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan. Wa sadaqallahu wa rasulah. Dan Allah telah benar dan Rasulnya. Wa ma zadahum, tidak menambah mereka illa iman wa taslima, kecuali iman dan taslim. Menyerahkan diri pada Allah. Urusan nyawa Allah lah ya yang mendominasi. Allah lah yang menentukan. Jadi mereka mendapat serangan dari berbagai penjuru dalam Ahzab itu. Mereka malah tambah kuat imannya. Disambut dengan keimanan. Kemudian juga dalam surat Al-Fathu, tadi sudah dijelaskan, surat 48. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin, liyasdadu imanam ma'a imanihim. Akibatnya mereka bertambah keimanan di atas keimanan. Fahadha fi imani qalbi kama huwa mutabadir. Ini maksudnya keimanan hati. Jadi pengarang kitab tafsir ini ingin menyampaikan pada kita, jangankan gejala luar, ya, jangankan gejala luar, dalam pun intra diri kita, ya, intern diri kita, ini mempengaruhi naik turunnya iman. Ada sebagian orang meneliti kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh luar, tapi dalam kita, ya, dalam kita, dalam diri kita. Bahagia, kecewa itu produksi dari hati kita. Nah, tugas kita selaku orang beriman, bagaimana kita bisa memanage hari-hari yang kita lalui dengan bahagia. Makanya kita mendapat titel ajaban, ajaib. Ya, ajaib sekali untuk mukmin. Ketika dia mendapat susah, dia bersabar. Memanage diri, ya, dengan sabar. Kuncinya sabar. Ketika mendapat suka, dia bersyukur. Jadi tetap hari-hari yang dilewati oleh kaum muslimin, ini memproduksi pahala. Lagi susah, sabar, dapat pahala. Lagi senang, bersyukur, pahala lagi. Ya, terus produksi pahala. Nah, orang yang sudah begini, sudah levelnya tinggi. Ya kan? Nah, itu tadi, dia bisa memanage. Hadis yang berkaitan dengan pengharapan, ya, rojak, disampaikan begini, ada hadis suatu saat setelah orang masuk ke surga, yang surga masuk ke surga, yang masuk neraka sudah ke neraka, secara periodik Rasulullah berpatroli di neraka, karena orang surga mau udah senang semua di neraka. Dan ini menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, neraka sifatnya sementara, surga permanen. Jadi nggak ada ceritanya orang sudah masuk surga, maaf ya, waktunya sudah habis, sekarang giliran Anda ke neraka. Nggak ada itu. Tapi yang masuk neraka nggak semuanya abadi. Ada yang memang terus menerus, itu tadi yang musyriknya udah kebangetan, udah nggak ketulungan. Nah, di antara yang masuk neraka ini ada yang tidak musyrik, cuma dosanya banyak, dosanya keliwatan. Nah, suatu saat terdengar rintihan la ilaha illallah, lirih, maka oleh Rasul disergap, cari. Nah, ternyata itu sudah ada di timbunan begitu banyak orang. Susah dikenali. Kenapa dengan kamu? Nah, ya, saya memang pantas di sini karena dosa saya terlalu banyak. Nah, atas pengakuannya itu bentuk kebaikan. Ngaku dosa itu kebaikan. Nah, kriterianya bagaimana ini? Tidak musyrik, yaitu tidak melawan Islam. Kalau menurut saya sih tetap loyal pada Islam. Jadi apa itu menduakan Allah? Ya musyrik pasti menduakan Allah.
Tapi ini yang tidak musyrik. Nggak tahu amalnya bagaimana, kan kebanyakan orang menjadi musyrik itu kan dilihat dari gejalanya. Ya kan? Amalnya gitu. Urusan hati dia tetap, karena boleh jadi orang musyrik itu karena bodoh, gobloknya minta ampun itu, nggak pernah ngaji, nggak apa. Tapi tetap meninggikan kalimatullah. Menurut saya itu loyalitas yang tersisa dari umat Islam itu, bintik kebaikan itu adalah, titik kebaikan itu loyalitasnya itu. Ada nggak loyalitasnya? Contohnya, contoh-contoh adalah Abi Sofyan. Abi Sofyan. Kemudian Abu Talib. Abu Talib kan sudah ditetapkan di neraka berdasarkan hadis Nabi. Tapi tetap mendapat syafaat. Syafaatnya apa? Paling enggak siksanya diringankan. Orang-orang apinya menggulung seluruh tubuh, dia hanya sebatas mata kaki. Cuma aku lihat otaknya mendidih. Begitu tetap ada keringanan. Jadi ini kriteria musyrik yang diterima, tidak musyrik yang diterima oleh Allah nih, jelasnya seperti apa ini? Kita berusaha lah, pokoknya yang penting jangan musyrik gitu. Tapi apakah orang-orang yang kategorinya musyrik menurut kita juga musyrik menurut Allah? Mudah-mudahan tidak. Pokoknya yang ngaji aja masih proses pembersihan. Apalagi yang makanya orang yang nggak ngaji melempeng terus. Benar terus. Karena dia nggak pernah ngaku salah. Yang salah inilah yang merasa banyak kesalahan, bagaimana yang benernya kan lewat kajian. Hanya lewat kajian. Makanya itu tadi kunci keberhasilan dunia ini adalah ilmu. Tadi itu dilambangkan dengan Rahman. Tergantung Anda mau ilmu apa. Termasuk akhirat pun harus ada ilmunya. Ilmu. Tapi kalau di sana keimanan. Segede apapun ilmu Anda, kalau tidak membawa iman, tidak akan diterima. Ilmunya cuma pas-pasan, tapi ada imannya. Sekecil apapun, tetap berpeluang masuk surga. Ya itu tadi ya. Jadi, kalau menurut saya loyalitas itu. Loyalitas terhadap Islam itulah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Talib tadi, udah jelas-jelas kafir. Tapi dia menolong Nabi, nggak pernah melawan Islam. Dia nggak pernah ada indikasi dari Abu Talib melawan. Nggak pernah. Atau dia membantu logistik musuh. Dia perangi Muhammad sana. Nggak pernah. Cuma kagol dia tidak mengucapkan syahadat saja. Tuh. Kalau kita terbalik, syahadat sudah, tapi amalnya kurang. Tapi kita tetap berpengharapan. Jadi maksudnya memberikan harapan kepada orang yang kurang itu jauh lebih baik. Tapi jangan harapan kosong, namanya PHP. Dikasih harapan, nggak pernah datang-datang. Maksudnya nggak ngaji. Wih kita ini wakil dosen, oh sore papa, begitu. Engkau nggak diampura, begitu maksudnya tuh. Jangan sampai maksudnya, ya kita ini orang ngaji, orang papa, orang saat, ya orang papa. Bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya kita merangkul. Kita memberi pengharapan lebih besar. Yang penting itu tadi, loyal. Ada harapan, sepanjang kita ada loyal, tidak benci Islam, buktikan dengan cinta Anda itu, maka insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kalau melihat ikhtiar dengan cara begitu ya lemah. Nah, kita ganti nanti nggak ganti-ganti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qira fil fajri yaumal jumu'ah. Bab bacaan salat fajar di hari Jumat. An Abi Hurairah kana Rasulullah yaqra fil jum'ah fi salatil fajri alif lam mim tanzil kitab. Dari Abi Hurairah, Rasulullah membaca di pagi Jumat itu dengan surat As-Sajdah. Alif lam mim tanzil kitab dan seterusnya.
Kemudian rakaat kedua adalah surat 76. Al-Insan. Hal ata al-insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hadisnya banyak. Babul kira fi subhi wa zuhra wal asra wa fi salatil ukhra. Bab bacaan dalam subuh, zuhur, asar, dan salat-salat yang lain. An Abi Qatadah kana Nabi yaqra fi rakaatain awwalaini min salati zuhri bi Fatihatil Kitab wa suratani yutawil fil ula wa yaqasil fi tsaniyah. Nabi memimpin salat zuhur membaca Fatihatul Kitab. Fatihah ya maksudnya, dan 2 surat. Ya, 2 surat yang dipanjangkan di rakaat pertama. Kan yang boleh baca kan rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertamanya lebih panjang daripada kedua. Cuma berapa yang dibaca ini beda-beda. Cuma ada ketentuan rakaat pertama lebih panjang, itu aja. Panjangnya seperti apa? Kalau ukuran Nabi mah ya kita jauh kemana-mana. Padahal Nabi kan super sibuk ya, keamanannya belum seperti kita. Kalau kita kan sampai selesai nggak perlu nengok kanan kiri kan, aman lah insya Allah. Nabi ini kan masih dalam kondisi gawat, tapi sholatnya itu masih begitu. Bahkan di hadapan musuh, beliau masih sholat berjemaah. Wa yusmi'ul ayat ahyanan, kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat, meskipun sholatnya sir, kadang-kadang rada dikerasin, sehingga orang tahu. Nah dari mana orang tahu Nabi membaca kalau bukan diperdengarkan? Ya kadang-kadang terdengar lirih. Wa kana yutal fi rakaatil ula fi salat subuh wa yaqasir fi tsaniyah. Nabi selalu rakaat pertama lebih panjang daripada kedua. Itu yang konsisten. Tapi materinya apa ini yang berbeda-beda. Cuma konsisten di situ. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kemudian babul qiraah fi salatil maghrib. Bacaan dalam salat maghrib. Dari Ibnu Abbas qal inna Ummul Fadli bintil Harith sami'athu wa huwa yaqra. Sesungguhnya Ummul Fadl binti Harith ya, sami'athu, dia pernah mendengar Nabi wa huwa yaqra wal mursalat, membaca mursalat. Mursalat ini surat ke-77. Mursalati urfa wan nasifati nasfa. Ya bunaya laqad zakartani bi qiraati hadhihi surah innala akhiru ma sami'tu min Rasulillah yaqra biha fil maghrib. Kata Ummul Fadl ya, Ibnu Abbas membaca surat ini, ya bunaya, wahai anakku, kamu membaca surat ya yang sehingga mengingatkan aku, ini adalah surat yang dibaca oleh Rasulullah di maghrib terakhir pada hidupnya. Jadi maghrib terakhir hidup Rasulullah itu membaca surat Al-Mursalat. Ya. Rawahu Malik fi salat. Dirawikan oleh Malik Ibnu Syihab dari Ubaidillah. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, qiraah fi salatil isya. Bacaan dalam salat isya. Anil Bara bin Azib anaqal sallaitu ma'a Rasulillah al-isya. Saya pernah salat ya bersama Rasulullah, salat isya. Faqara fiha bitin wa zaitun. Beliau membaca at-tin wa zaitun, pendek. Jadi beliau tidak konsisten. Yang konsisten tadi, yang rakaat pertama lebih panjang daripada kedua. Itu yang konsisten. Cuma yang dibaca apa ini beda-beda. Babu majaa fi tatwir rakatain fil awalin wal ikhtisar fil ukhrayaini fil isya. Bab memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan mengurangi pada rakaat kedua terakhir dalam salat isya. Dari Jabir bin Samurah qala Umar li Sa'ad. Umar pernah berkata kepada Sa'ad, laqad syaqauta fi kulli syai'in hatta fis salah. Kata Umar kepada Sa'ad, saat ini salah seorang gubernurnya. Orang-orang pada komplain Anda, banyak orang yang ngadu tentang kelakuan Anda. Sampai-sampai aduannya juga tentang sholat.
La udu wong-wong pada lapor ning kita masalah syirik sampai tekan sholat dipersoalkan. Apa katanya? Qala amma ana fa amada fil awalain. Jadi sholatnya terlalu panjang. Kalau saya mah itu kata Umar, saya memanjangkan hanya di 2 rakaat pertama. Wa ahdhifu fil akhirain. Rakaat 2 terakhir, ya, 2 rakaat ketiga dan keempat, saya membuangnya. Artinya nggak baca apa-apa setelah Fatihah. Wala alu qad iftadaita bihi min salati Rasulillah. Dan aku tidak peduli orang ngomong apa, karena itulah yang saya contoh dari Rasulullah. Mungkin si Sa'ad ini panjang semuanya. Rakaat 1 panjang, kedua panjang, ketiga panjang. Sehingga pada ngeluh. Kalau saya mah cuma 2 rakaat saja yang panjang, yang 2, 3, 4 mah nggak usah. Kalau ada orang komplain saya nggak peduli karena itulah yang dicontohkan kepadaku. Nah, gitu kata Umar bin Khattab. Hadis muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta diberi takdir menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.